Allahu Akbar. Dua surah ini kalau kita bahas dengan benar, tanamkan, hunjamkan ke dalam jiwa, maka orang yang bisa memahaminya dengan baik, demi Allah saya katakan, beban seberat apapun akan ringan terasa ia terima dalam hidup ini. Seakan hidup gak ada beban. Sepanjang dua surah ini dipraktekkan dalam kehidupan. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup, kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak harus semua dikumpulkan dulu. Keluarkan satu-satu. Anda mau mulai dari sholat dulu. Keluarkan semua bentuk sholat. Sholat sunnahnya, rawatibnya, sholat duhanya, syuruknya. Nanti besok satu-satu mulai kerjakan. Jangan semuanya dulu. Tahajud pengen langsung 11. Memang bangunnya jam 2, sholatnya sampai jam 3. Tidur lagi, bangunnya jam 8. Itu poinnya, dekati diri kita dengan Allah. Setelah itu, lihat apa yang terjadi. Tanamkan dalam jiwamu, aku bersumpah kata Allah, dan ini komitmenku kepadamu. Baik engkau dalam suasana suka seperti waktu duha, ataupun dalam suasana punya beban yang sangat berat, tanamkan, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selamanya. Jangan dengarkan perempuan itu yang berkata, Tuhanmu telah meninggalkanmu. Inna sahibaka qad qala. Dijawab langsung oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Enggak akan pernah Tuhanmu meninggalkanmu, apalagi kemudian menjauhimu. Ini kata para ulama, ini manhaj yang pertama. Bila seseorang dekat dengan Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk bertakarrub, dekat sampai merasakan kedekatan dengan Allah, maka tidak ada yang paling menyenangkan dan tidak akan pernah merasakan beban dalam hidup, kecuali semuanya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semuanya akan terasa ringan karena dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bahasa singkatnya begini, kalau Anda dekat dengan Allah, baik dalam suasana senang tidak akan melalaikan. Biasa saja karena yang paling tingginya Allah. Dan kalau sedang punya musibah pun gak akan berpengaruh. Seberat apapun, sepanjang Anda merasa ada Allah, demi Allah saya katakan, semua itu akan terasa ringan. Contoh, maaf ya, Anda sedang punya masalah sekarang, berat rasanya, gak mudah dirasakan. Tapi dalam hati Anda ada keyakinan kepada Allah. Tiba-tiba muncul kalimat, la yukallifullahu nafsan illa. Allah gak mungkin titipkan beban persoalan kecuali Anda sanggup menjalaninya. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah, di hatinya ada Allah, dalam pikirannya ada Allah, ingatannya terhadap Allah, jadi yang lain itu terasa kecil. Ini berita langsung dari Allah. Kalau beban hidup kamu ingin ringan menghadapi persoalan, maka dekatkan dirimu kepada Allah. Maka dalam suasana suka engkau tidak akan lalai. Kan ada orang yang suasana suka dia lupa dengan Allah, sehingga gak sadar berbuat maksiat. Dulu waktu belum jadi direktur, olahraganya bersepeda. Jadi direktur, sekarang mulai main golf, jalan. Sekarang mulai punya sekretaris. Sekretarisnya perempuan. Banyak melihat sekretaris dibandingkan istri di rumah. Jalan. Pergaulan mulai meluas. Hati-hati. Kalau tidak ada manhaj rabbani, kedekatan dengan Allah dalam jiwa, itu bisa berpeluang untuk bermaksiat. Hati-hati, bisa berpeluang untuk bermaksiat. Dulu belum terlalu kaya, pakainya sepeda, kadang jalan kaki. Sekarang datang mobil. Kalau nggak punya kedekatan dengan Allah, mobil itu kadang-kadang nggak bisa buka pintunya. Kalau belum dibukakan, nggak mau keluar. Kalau belum muter keliling komplek, belum afdol. Dulu ke masjid bisa jalan, jarak ke masjid cuma 10 meter. Habis punya Grand Max, bahkan ke IMAX, bahkan ke NMAX, motor. Jadi keliling komplek dulu 3 kali. Assalamualaikum, ayo Pak Haji ke masjid. Akhi ayo ke masjid, masih di dalam aja. Dia lupa yang di dalam itu lagi ke Cianjur, gak ada orang. Itu poinnya. Jadi jangan sampai saat kita berada di atas, lalai kita dengan kehidupan, sehingga menenggelamkan kita dalam apa yang kita dapatkan. Tapi yang lebih bahaya, jangan sampai ketika saat sedang punya persoalan,
Kita juga kemudian merasa berat dengan itu. Bebannya berat, limbung, bicara tidak terkontrol, makan tidak enak, tidur tidak nyaman, dan suasananya nggak menyenangkan, capek saja. Ada yang tiba-tiba naik ke atas tower, ada yang tiba-tiba naik ke atas tiang listrik, ada yang naik ke apartemen, mau bunuh diri takut, balik lagi gemetaran, dan seterusnya. Dan tidak ada kerjaan. Semua itu tidak akan pernah terjadi kalau Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pelajaran pertama dari surah Ad-Duha di awal ayatnya, berusahalah selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah, maka akan dijamin oleh Allah langsung hidupnya, baik dalam keadaan suka ataupun sedang merasakan duka, tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya, karena yang paling tinggi dan paling menyenangkan adalah kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Jadi kalau dia sedang kaya, tahajud jalan, karena yang dirindukan tahajudnya. Lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, kekayaan banyak, harta melimpah, kapak terbuat dari emas, malam masih tahajud, teman-teman. Masih sempat baca Al-Quran. Utsman tuh sampai jadi presiden masih punya waktu untuk khataman Quran. Kan Utsman radhiyallahu taala anhu waktu terbunuh kan sedang baca Al-Quran. Masih puasa, saat itu sedang puasa. Anda bayangkan nikmatnya dekat dengan Allah, walaupun jabatan tinggi, yang terasa nikmat itu saat sedang beribadah kepada Allah, saat tahajudnya, itu yang dinanti. Nabi itu kedudukannya paling tinggi, tapi kapan merasakan kenyamanan? Saat tahajud, sampai tak terasa rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Paling sedikit 100 ayat. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak merasakan kenikmatan seperti itu? Apakah nikmat saat dapat door prize, apa saat baca wadduhanya? Ayo coba rasakan, sampai hadir situasi itu. Sampai enak, tahajud tuh diburu gitu. Bukan karena IPK-nya dapat 4, bukan karena dapat proyek besar, tapi yang dirasakan, ya Allah, terima kasih Engkau titipkan ini, dan dia kejar siapa yang memberikannya, kejar malamnya, kejar bacaan Qur'annya, kejar puasanya. Itulah yang sesungguhnya hakikat dalam kehidupan kita. Satu poin pertama, kalau ada orang yang sudah bisa mendekat kepada Allah, maka Allah jamin dalam syukurnya, dalam situasi dia tenangnya, nyamannya, dia tidak akan menjauh dari Allah, dan dalam situasi dapat musibah pun tidak akan banyak berpengaruh dalam kehidupannya. 2, Allah bersumpah lagi, walal akhiratu khairul laka minal. Ini yang hebat. Saya kemarin bikin quotes, lalu kita sebarkan. Ini sebetulnya di antara esensi surah Ad-Duha. Kata Allah, Muhammad, saya bersumpah kepadamu, yakinkan pada jiwamu, nanti saat kamu ke akhirat, suasananya akan lebih enak dibandingkan dengan sekarang. Akhirat itu lebih baik dari apa yang kamu rasakan sekarang di dunia. Maksudnya begini, kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah, kalau sudah pulang semuanya akan hilang. Jadi tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Ya, capek cuma sebentar. Lelah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Dunia itu tempat capek. Dan kita memilih untuk hidup. Maka jalani itu, nikmati saja, kerjakan aja. Setiap kerja ada pahala, setiap kerja ada pahala, setiap sholat pahala, baca Quran pahala, niat mencari nafkah karena Allah pahala, merawat anak pahala, memberikan ASI pahala. Gak apa-apa, memang capek. Memang ya dunia sifatnya capek. Tobakkan antobak, setiap tahapan tuh capek lagi, biasa. Supaya dapat bekal. Bukankah orang kerja dapat gaji? Dan enak kan kalau gajian? Dan kalau sudah dapat gaji, lupa kan 29 hari ke belakang? Anda itu bekerja, kerja, berangkat gelap, pulang gelap. Tapi kalau sudah dapat gaji, semua itu kan hilang lupanya. Pergi ke Lembang, ya, jalan sama keluarga. Ada yang ke Palembang beli pempek, ada yang ke Lembang beli mak Lembang. Ada. Semuanya kayaknya hilang aja. Besoknya kerja lagi.
Kata Allah, saya janjikan yang lebih dahsyat. Kamu sabar saat di dunia, karena dunia memang tempatnya capek. Kamu cari bekal aja, nanti saat pulang ke akhirat, saya berikan yang lebih indah dan gak akan pernah ada capek lagi. Sholat, udah gak ada lagi. Jadi jangan pernah bercita-cita, nanti ahli surga Firdaus saya tahajud lagi. Terlampau soleh. Udah gak ada. Baca Quran, gak ada lagi. Yang ada itu masuk surga dengan Qurannya. At-Tirmidzi, nomor hadis 2915. Dipakaikan di atasnya mahkota, dipakaikan di badannya jubah kehormatan, dipakaikan di tangannya gelang-gelang emas, pakaiannya sutra. Quran surah ke-35 ayat ke-33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir ya min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Ahli Quran mau masuk ke surga pakai jubah, pakai mahkota emas, sutra, semua naik. Apa yang terjadi? Dimintakan membaca Quran yang dia biasa bacakan saat di dunia. Jadi setiap dia baca, naik. Iqra wartaqi fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Baca Quran yang biasa engkau bacakan saat di dunia. Nanti akhir bacaanmu, di situ tempat tinggalmu di surga. Dan berita baiknya, dia bisa menggandeng bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, anak-anak, cucu ikut di belakang semua. Kalau mereka orang yang beriman dan soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dipimpin oleh ahli Quran, naik ke surga. Dia bacakan sampai minal jinnati wan nas, puncak surga yang paling tinggi. Begitu nyampe di situ, dikunjungi oleh semua malaikat dari 8 pintu surga. Itu ada di Quran surah 13 ayat ke-24. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat semua mengunjungi dia dari semua pintu, mengucapkan salam. Lihat kalimat pertamanya, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, saat di dunia kamu sabar cari bekal, sabar capek, sabar mengeja huruf tadi Iqra, sabar menghafal sampai ada yang mencela, sabar orang lain ngejar dunia, Anda ngejar akhirat, sabar. Orang lain cari ini, luaskan rumah, tambah mobil, tambah kendaraan, meninggal gak dibawa, Anda sabar. Masya Allah, orang akhirat. Saya ngelihat ada ahli Quran tuh, seringkali saya berhadapan dengan ahli Quran tuh dari daerah-daerah, seringkali menangis. Ada yang datang pengen setoran. Anda bisa kebayang gak, suaminya pekerja mungkin kasar, orang sebutnya kuli. Istrinya ngambilin kayu bakar, kadang ke sawah. Anaknya bahkan ada yang masih kemudian kecil-kecil. Tapi kalau Anda berkunjung ke rumahnya, semua makanan dihidangkan yang mampu dia suguhkan. Lalu keluar kalimat, alhamdulillah, Abi kalau bekerja dapat uang banyak sekali, 500.000 sebulan, 500.000 banyak sekali, syukur. Ternyata perempuan itu sudah punya sanad hafalan Quran 7 qiraat. Lelakinya hafal Quran, anaknya hafid semua, anaknya penghafal Quran semua. Anda ada di mana? Itu perlombaan, sabar, naik sampai ke atas. Jadi kalau sekarang sedang capek, nikmati, sabar. Besok kalau meninggal, gak ada capek lagi. Dan panggilannya sudah tenang kita, karena kerja kita selesai. Mirip begini, ada berita besok gajian, tenang kan? Malam tidur enak kan? Orang yang punya bekal itu, dia sabar itu, nanti di akhir sakaratul mautnya, dia tampakkan semua hasil pekerjaannya, sampai hatinya merasa tenang. Jadi gak terasa, tidur aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ditarik, tenang, tidur aja, selesai. Tinggal dia jumpai Allah di akhirat, nanti mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Makanya kata Allah, kalau sedang sholat terasa capek, apa jawabannya? Sabar ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti di akhirat gak ada tahajud lagi. Kalau sedang menghafal Quran capek, sabar ya, nanti di akhirat gak ada menghafal lagi. Abadi sifatnya, wafat selesai hafalan itu. Kalau sedang kena musibah, sabar ya, sabar. Jalani dulu, zikir kepada Allah supaya dapat pahala. Nanti setelah meninggal, gak ada masalah lagi, tenang. Nanti pulang, selesai semua. Jadi kalau ini kita tanamkan dalam jiwa kita, setiap punya masalah, nanti beres kok insya Allah. Selesai kok. Memang saya jalani aja, sampai waktunya saya wafat, saya pulang, saya dapatkan semua kenikmatannya. Masya Allah. Ustadz beneran? Benar. Surganya banyak? Banyak Ustadz. Alhamdulillah. Tapi Ustadz, kalau di surga pengen ngerokok, bisa enggak? Ya kalau bisa silakan, ambil apinya di neraka. Ya, nikmat, sudah selesai. Kemudian apa yang terjadi?
wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ini yang paling dahsyat. Nanti di akhirat kata Allah, kalau kamu sabar saat di dunia sekarang, Bu, Pak, sabar tahajud, sabar merawat anak, sabar sekolahkan mereka ke pesantren, sabar talaki Al-Quran, sabar berjamaah ke masjid, Anda kerja di pemerintahan, kerja jadi pegawai, ada yang berdagang, ada yang bisnis, sabar. Waktunya sholat, sholat. Waktunya zakat, zakat, sabar. Nanti kata Allah, saat pulang ke akhirat, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Saya akan berikan semua yang kamu inginkan sampai puas. Kaidah nikmat itu, kaidah nikmat. Semua bicara termasuk dalam Al-Quran. Selama hidup di dunia, kaidah nikmat itu gak ada yang pernah puas. Saya ulang ya, nikmat itu gak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas. Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah, cukup puas. Di semuanya nikmat, sampai selesai semua. Makanya bersabar dunia sebentar. Sebentar mas, besok meninggal, selesai masalah. Mau besok meninggal? Susah. Sabar. Dan alhamdulillahnya nggak ada yang dikasih tahu kapan meninggal. Kalau diberitahu, bisa jadi kita pun nggak semangat. Sebentar lagi Anda akan meninggal. Jam 8:45 lewat kemudian 45 detik. Waduh, kajian udah bubar, nggak pulang di masjid aja. Astagfirullah. Kenapa Pak? 2 menit lagi. Ini amalan nggak terencana. Ini karena kita nggak tahu kapan wafat, kita bisa merencanakan. Malam ini tahajud insya Allah jam sekian. Saya mau istighfar jam sekian. Besok subuh di masjid A, zuhur di masjid B. Punya rencana. Dan ketika merencanakan, niat muncul. Dan itu niat ketika muncul, pahala dituliskan. Bukankah innamal a'malu binniyat? Innamal a'malu binniyat. Di ketika niatnya itu sampai, pahala dituliskan. Ini panitia ini nggak akan dihisap, nggak akan diberikan pahala berdasarkan mic-nya bunyi atau putus. Tapi udah ada niat nih, yang penting ada niatnya, ada pahalanya. Masalah bunyi putus, perjuangan saya di sini. Jelas ya? Baik, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi gini maksudnya, kalau sedang capek, sedang lelah, apalagi kemudian beban itu datang dari orang-orang terdekat. Teman sekantor tiba-tiba misalnya nampak mengkhianati, ada mencela, ada macam-macam. Ingat Allah, maka Anda akan lapang. Ingat Allah, maka tidak akan ada beban. Dan ingat semua itu akan berakhir ketika kita wafat. Kalau itu ada dalam diri kita, maka demi Allah saya katakan, beban itu seberat apapun akan ringan. Ingat itu baik-baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad, coba ingat-ingat. Kamu sekarang gak usah merasakan beban berat. Bukankah dulu pun aku buktikan kepadamu, saat engkau yatim, aku kirimkan orang-orang sekitaran untuk bisa memberikan perlindungan kepadamu. Lahir bapak tidak ada ibu. Ibu wafat usia 6 tahun, ada kakek. Kakek wafat usia kemudian Nabi Muhammad 8 tahun, ada paman. Ada semua. Ingat Muhammad SAW. Kalau sedang kamu merasakan beban, ingat senang yang dulu saya berikan. Manhaj yang ketiga. Kalau sedang merasakan kesulitan dalam masalah, kalau masalah ingin cepat diringankan oleh Allah, maka bandingkan masalah itu dengan solusi yang pernah dirasakan sebelumnya. Bandingkan persoalan yang sulit itu dengan kesenangan yang sudah dirasakan sebelumnya. Suami istri sedang punya masalah,
malam ini punya persoalan sampai nggak bicara. Coba duduk dulu baik-baik. Ingat masa-masa senang ke belakang. 15 tahun berumah tangga, masa mau dikalahkan dengan masalah di satu malam? Ingat banyak senangnya atau banyak dukanya? Banyak sukanya, banyak dukanya. Banyak nyamannya, banyak masalahnya. Coba timbang-timbang lagi. Mungkin dengan menghadirkan nostalgia kesenangan itu, yang ini akan terasa ringan. Ma, kenapa malam ini kita mesti cemberut ya? Bukankah kemarin-kemarin kita tertawa? Gara-gara bapak semuanya. Gak apa-apa mah, memang gara-gara papa. Papa terima. Tapi mungkin Allah titipkan keburukan di papa itu karena mama bisa menyempurnakan. Mungkin Allah pilih mama itu adalah mama yang bisa membimbing papa lebih baik. Masya Allah. Oh gitu ya pak ya, mama bikin status dulu ya. Jadi kalau semuanya begitu enak rasanya. Tapi memang diucapkan mudah, menjalaninya belum tentu mudah. Ustadz juga begitu. Ya, makanya jarang sekali ada ustadz ceramah bawa istrinya. Jadi kalau kita punya persoalan yang kecil-kecil sekarang, ingat masa lalu. Bu, Pak, ya maaf di kantor ada masalah. Masalahnya hari itu, jangan langsung merasa berat. Ada proyek gak selesai dimarahin sama bos. Anda kerja sudah 10 tahun, dimarahin baru hari itu. Senangnya kan banyak, udah 9 tahun. Masa persoalan sehari mengalahkan persoalan 9 tahun yang senang ke belakang? Kan tidak lucu. Anda gagal satu ujian, 9 mata kuliah lulus semua. Masa harus meratapi diri pada yang satu itu? Selesaikan. Mungkin di situ Allah ingin berikan anugerah supaya Anda paham lebih dalam. Mungkin disitulah kepakaran Anda supaya belajar lebih dalam lagi. Diangkat kemudian karena pakar itu, di masalah itu. Saya dulu itu setiap menghadapi pelajaran-pelajaran bahasa, apalagi balaghah, macam-macam dan sebagainya itu. Di situ perasaan awal pertama sulit saya hadapi. Begitu dihadapi rupanya Allah menginginkan kita lebih fokus pada masalah itu. Seakan awalnya susah, ternyata ada nikmat di balik itu. Itulah poinnya teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda sedang merasakan kesulitan, ingat masa-masa lalu saat Allah memberikan banyak nikmat dalam kehidupan kita. Jelas sampai di sini? Baik. Wa wajadaka dhallan fahada. Ingat Muhammad, dulu engkau belum pernah punya pengetahuan seperti sekarang. Engkau belum dapat bimbingan dari wahyu seperti sekarang. Ini dhallan di sini jangan sembarangan menerjemahkan ya. Di Al-Quran itu ada kalimat serupa, tapi maknanya bisa beda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub yang tercela, maghdub yang terhina, dhalin di situ yang tersesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah. Tapi kalau di surah Wadduha itu jangan diartikan tersesat. Bukan tidak mendapatkan petunjuk Allah, artinya yang belum mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu belum turun wahyu kepadamu? Bukankah dulu belum turun ayat-ayat Quran kepadamu yang membuat engkau semakin tenang sekarang? Lalu setelah itu fahada, datanglah kemudian ayat-ayat itu. Hada itu kata kerja, kata bendanya hudan. Al-Quran disebut dalam Al-Quran dengan nama hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Hudan. Wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu kamu belum punya pengetahuan, sekarang dapat ilmu. Dulu kamu belum dapat bimbingan wahyu, sekarang dapat wahyu. Maksudnya apa? Ingat-ingat Muhammad. Sekarang saat kamu dapat beban seperti ini, jangan cepat banyak menyesali karena banyak nikmat Allah yang lain yang bisa kamu hadirkan. Nikmat pengetahuan, nikmat kesehatan, nikmat mendapatkan bimbingan. Nah ini pun Bu, Pak, penting untuk disadari. Kalau sedang merasakan sulit di satu nikmat, maka ingat nikmat-nikmat yang lainnya. Misal, maaf ya, Ustadz saya diponis oleh dokter, jantung saya sakit Ustadz. Jantung kan sakit, tapi kan otak masih sehat, telinga masih sehat, lisan masih sehat, mata masih sehat. Salahnya manusia kadang-kadang mengaitkan penyakit dengan kematian. Teori wafat itu nggak butuh penyakit. Wafat itu kalau ajal tiba langsung wafat, nggak ada penyakit pun wafat. Banyak orang sehat wafat, banyak orang sakit bahkan sampai koma belum nyampe titik. Banyak orang sakit di rumah sakit, tapi yang meninggal bisa yang sehat duluan.
Karena kaidah untuk wafat itu bukan penyakit, ajal tiba. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Quran surah 7 ayat 34. Ini kesalahan manusia itu kadang begitu. Divonis cancer, stadium 4. Waktunya tinggal sebulan lagi, nggak akan nyampe kalau belum nyampe. Nggak akan wafat kalau belum wafat. Nih saya kasih kisah nyata ya. Ini nyata betulan. Ada orang divonis sudah berat nih. Penyakitnya dalam. Sampai dokternya mengatakan ini nggak akan tahan daripada 2 pekan secara medis. Orang ini mau berangkat haji, udah muntah-muntah, udah macam-macam. Dia paksakan berangkat. Sampai dia bawa bekal, nggak apa-apa lah. Ini pakaian ihram saya, ini kisah nyata. Sekalian jadi kafan saya. Berangkat ke sana, bahkan keluarga sudah melepas dengan segalanya. Kalau wafat nanti di tanah suci. Apa yang terjadi? Sampai di sana berangkat haji, tawaf muntah. Muntah darah. Berangkat lagi. Tawaf pertama kan umrah tuh, tawaf kudum. Selesai. Sampai kemudian masuk wukuf di Arafah, sudah sepekan. Berjalan lagi. Lontar jumrah, naik sampai puncaknya pun teman-teman. Dalam hal mabit saja di Muna, orang bisa ngambil nafar awal. Kalau sakit nafar awal. Bahkan ada yang ditanduk selesai pulang. Ini tidak. Sampai diselesaikan nafar akhir. 3 hari. Tanpa sadar sudah lewat 2 pekan di Mekah. Masih sehat. 3 pekan makin merasa enak. Pulang ke tanah air. Lebih daripada 25 hari pulang. Apa yang terjadi? Dicek lagi di dokter, ternyata penyakitnya hilang. Haji pulang penyakit hilang. Tiba-tiba bisa jogging, lari lagi di alun-alun, lari. Yang paling menyedihkan dan yang paling menggelikan, dokter yang memvonis Anda tinggal 2 pekan meninggal duluan. Dokter yang memvonis paling 2 pekan Pak, dianya meninggal duluan. Anda bisa bayangkan. Hati-hati mas. Saya mah masih muda. Itu tuh yang banyak ubanan, udah bau tanah. Situ bau tanah, sini bau kuburan. Jadi kita nggak bisa menugak harap-harap meninggal di tanah suci, bisa kembali di tanah kusir. Harap-harap wafat di tanah kusir, wafat di tanah abang. Jadi bisa dimanapun, nggak bisa kita pilih. Karena itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati. Kalau kita mendapatkan merasa kurang di satu nikmat, maka segera evaluasi diri. Barangkali nikmat yang lain lebih banyak yang pernah kita dapatkan. Apakah kita hanya akan jauh dari Allah hanya karena satu yang kita rasakan itu? Sementara Allah berikan banyak kepada kita. Nah ini pelajaran penting juga. Awas, awas. Karena ini nanti terkait nanti dengan hal-hal penting. Ada yatim, ada yang lain, ada peminta, ada yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Fokus baik-baik. Jangan sampai hubungan Anda pun dengan orang. Karena ayat ini punya hablum minan nas, hablum minallah. Hablum minallah vertikal, hablum minan nas horizontal. Jangan sampai Anda punya hubungan dengan orang sudah bertahun-tahun baik, putus hanya karena satu persoalan yang terjadi di satu hari. Sering terjadi begitu. Anda nggak sadar, bertahun-tahun berteman, bertahun-tahun berkolega, bertahun-tahun bertetangga, di pemerintahan, di jabatan, di harta benda, di macam-macam. Cuman gara-gara satu persoalan lupa dengan kebaikan yang pernah terjadi di masa-masa lalu. Kalau itu terjadi dalam hidup Anda, maka Anda sedang dikuasai oleh setan. Anda sedang jauh dari Allah. Karena ayatnya mengatakan, orang yang dekat dengan Allah tidak akan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan yang tiba seketika, dan dia tidak akan melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah terjadi di masa lalu. Lawan dari Allah itu tagut. Tagut terbesar itu setan. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Tagut terbesar setan. Jelas sampai sini? Awas, hati-hati. Kasusnya banyak terjadi. Banyak terjadi di pemerintahan karena masalah persaingan. Sudah lama tiba-tiba sehari nggak sahabatan lagi. Di perdagangan karena masalah proyek satu, padahal sahabatan karena proyek satu, tiba-tiba jadi musuh yang sangat dalam. Bertetangga sudah puluhan tahun gara-gara pohon mangga, buahnya di si A, ya maaf pohonnya di si B, buahnya ke si A, jatuhnya ke si A melulu, ribut, gak selesai. Ada kejadian begitu? Banyak. Kalau Anda dekat dengan Allah, Anda akan lapang.